Baik, kita mulai lagi ya. Hari ini kita berlanjut di basis bilangan bulat. Nah, satu quote di sini. Berbuat salah tak berarti gagal, tapi itu pelajaran agar kita lebih handal. Jadi, kalau kita salah mengerjakan soal, salah mengerjakan ujian, bukan berarti kita gagal, tapi sebetulnya itu adalah pelajaran. Jadi, kita akan ingat terus tentang kesalahan kita, sehingga besok lusa kita bisa lebih handal dengan masalah-masalah yang sudah pernah dihadapi pada saat kita berbuat salah itu. Nah, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mendengar bilangan biner dan bilangan desimal. Di sini representasi biner dan desimal itu asalnya ya dari sini, dari teori bilangan. Jadi kalau kita punya bilangan bulat, B yang lebih besar dari 1, suatu bilangan bulat positif. Apapun itu, bilangan bulat positif ya, tapi N dapat ditulis secara tunggal atau unik dalam bentuk deret kuasa dari B sebagai berikut. Jadi N, bilangan bulat positif apapun, yang lebih besar 1, kita bisa bentuk bilangan deret kuasanya dengan basis, bilangan basis B ini. Jadi AM kali B pangkat M, AM-1, B pangkat M-1, dan seterusnya sampai A1, B ditambah 0. Jadi ini B-nya udah B pangkat 0. Nah, koefisiensi A-nya ini, AM, AM-1, sampai dan seterusnya sampai dengan A0 itu, dia adalah nilai-nilai dari 0, 1, 2, sampai dengan B-1. Jadi A-nya nggak boleh sama dengan B, harus kurang dari B. Paling kecil adalah paling besar adalah B-1. Nah, representasi ini sendiri kenapa bisa demikian? Awalnya ya dari algoritma pembagian. Jadi ini buktinya di sini ya. Kalau kita punya N, kata algoritma pembagian, maka nanti N itu kita bisa tulis sebagai representasi Q1B ditambah dengan A0. Gitu kan ya, remainder sama kemarin itu apa, hasil bagi. Sisa sama hasil bagi. Nah, si A0-nya ini haruslah kurang dari B. Gitu. Nah, kalau misalkan Q1-nya ini masih lebih besar dari B, artinya kita harus melanjutkan pembagiannya. Jadi nanti si Q1-nya bagi lagi dengan B. Jadi dapatlah Q2 kali B, hasil pembagian Q1 oleh B ya. Q2 kali B dengan sebuah sisa lagi. Katakanlah sisanya adalah A1. Nah, A1 ini pun dia harus kurang dari B. Lalu, kalau kita substitusi yang Q1 ini ke persamaan awal, yang persamaan N1 N sama dengan Q1B ditambah 0, maka nanti kita akan memperoleh representasi seperti ini. Q2 B kuadrat ditambah A1B ditambah 0. Kalau algoritma ini dilanjutkan, artinya nanti si Q2 ini masih lebih besar dari B, berarti algoritma ini akan berlanjut. Q2 itu pasti akan sama dengan Q3B ditambah A2, A2-nya mesti kurang dari B juga, maka kita akan memiliki representasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat nih, Q3, Q2, A1, A0, ini merupakan barisan bilangan yang turun, jadi semakin kecil. Itu sih koefisiennya itu semakin kecil. Maka nanti proses ini, jadi ini pada akhirnya akan berakhir gitu sih. Hasil baginya itu pada akhirnya ya selesai di B sama dengan, bukan B sama dengan, D sama dengan 0 gitu. Nah, katakanlah proses ini berakhir pada langkah yang ke M-1. Maka kalau kita lihat pada langkah ke M-1 ini, kita akan memperoleh QM kali B ditambah AM-1. AM-1-nya ini mesti kurang dari B juga. Ini nanti kalau kita substitusikan lagi, kita akan memperoleh
ini kan si QM-nya kita ubah jadi AM ya. Misalkan AM ini sama dengan QM. Jadi kita dapat representasi AM, BM, B pangkat M ditambah dengan AM-1 kali BM, B pangkat M-1 dan seterusnya sampai ini. Nah, awalnya dari situ. Kenapa kita kemudian bisa mengatakan bahwa kalau kita punya bilangan bulat positif, maka bilangan bulat positif ini dapat ditulis dalam bentuk representasi yang seperti ini. Representasi ini unik atau tunggal, nggak ada lagi bentuk representasi yang lain. Buktinya mana? Misal nih, buktinya dengan kita mengasumsikan bahwa ada dua representasi yang berbeda. Katakanlah ini AM, yang di sini CM. Gitu. AM dengan CM ini berbeda. Kalau kita kurangi, N-nya kan sama ya. Ini kejadiannya 0. 0 itu akan sama dengan AM dikurangi CM. Jadi kita tulisnya dia dalam bentuk DM. AM-1 kurangi CM-1 jadi DM-1. Jadi si DI-nya ini, indeks ini adalah AI kurangi CI. Dengan I-nya itu dari 0, 1, 2 sampai dengan M. Nah, karena tadi AM, CM beda, gitu kan, berarti si DI ini nggak boleh 0, karena kan beda ya, gitu. Misal, kita punya K. K ini adalah indeks terkecilnya dari si D ini, gitu. Belum tentu D0 juga kan. Karena representasinya mungkin saja tidak sampai di D0, gitu. Maka nanti si 0 ini, karena dia representasi terkecil, dia akan sampai di DK B pangkat K. Nah, kalau kita bagi oleh B pangkat K, ini kan tinggal DK ya. Katakanlah DK-nya jadi sendiri. Berarti yang lainnya, ini ada yang ini akan menjadi negatif B gitu. Jadi ini B-nya mesti berkurang sebanyak K. Ini juga berkurang sebanyak K. Saya bersihin mulu nih. Nah, B ya ini kan semua suku memiliki B. B-nya kemudian kita distribusikan di depan. Jadi satu unsur B kita distribusikan ke depan. Gitu. Ini negatif. Kenapa? Karena DK-nya tadi dia ada di ruas yang, jadi ini sudah kita pindah ruaskan biar berpisah dengan ruasnya DK. Nah, dengan bentuk yang seperti ini kan perkalian ya, kelipatan B ya. Si DK ini adalah kelipatan B. Artinya B ini membagi DK. Kemudian, karena tadi kita punya si AK-nya itu kan koefisien ya, dia harus kurang dari B. CK-nya juga sama koefisien, dia harus kurang dari B. Kalau ini kita kurangi, kondisinya akan dikurangi CK itu mesti nanti dia akan kurang dari B juga. Dan lebih besar dari negatif B. Itu. Artinya, ini kan akan dikurangi CK itu DK ya. Jadi kan kalau misal ada di antara negatif dengan positif, berarti dia harga mutlak. Artinya si DK ini harga mutlaknya kurang dari B. Nah, kalau B membagi DK dan harga mutlak DK kurang dari B, satu-satunya kondisi yang mungkin adalah jika si DK-nya itu sama dengan 0. Bilangan yang kalau misalkan ini kan DK-nya itu adalah kelipatan dari B ya. Kelipatan dari B, tapi kurang dari B.
Gitu, DK itu. DK itu adalah kelipatan dari B, tapi nilainya kurang dari B. Satu-satunya bilangan yang kelipatan B dan nilainya kurang dari B itu hanyalah kalau si DK-nya sama dengan 0. Ini tentu saja kontradiksi dengan apa yang tadi kita asumsikan di awal, bahwa K adalah indeks terkecil di mana DK-nya tidak 0. Artinya pengandaian salah, jadi representasi dari N ini adalah tunggal. Nah, sekarang ke sini, representasi. Representasi yang tadi kita sudah tuliskan, DM, ini kan tadi ada AM ya. Oh, saya salah, Mas. Ini harusnya A. Ini kesininya udah A, di sininya masih D. Sebentar, kita perbaiki dulu. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Jadi kalau kita punya representasi yang seperti tadi kita katakan bahwa N bilangan bulat positif, kita bisa tulis seperti ini representasinya. Dalam bentuk simbol yang lebih sederhana, kita bisa tulis sebagai bilangan basis. Dengan basisnya itu adalah B. B-nya itu harus lebih besar dari 1. Nah, yang di sini bilangan-bilangannya ini merupakan ini barisan koefisien pada representasi deret kuasa tadi gitu. AM, AM1, A2, A1A, 0. Padahal tadi kan ini merupakan himpunan sisa, ya enggak? N dibagi sama B, sisanya ini. N dibagi lagi, bukan N. Setelah berikutnya berarti Q1 sisa bagi yang tadi bagi lagi oleh B, sisanya ini. Sisa hasil bagi yang tadi kalau masih ada belum 0 juga bagi lagi oleh B dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat nih contoh basis 2. Basis 2 ini biasanya disebutnya sebagai bilangan biner atau binary number system. Nah, dengan basis itu tadi kan sisa itu harus dari antara 0 sampai dengan B-1. Karena dia basis 2, berarti bilangannya koefisiennya itu si AK-nya itu mesti antara 0 dengan B-1 itu 1. 0 dan 1. Makanya bilangan biner itu adalah 0 dan 1. Gitu. Contoh nih 105. 105 itu bilangan basisnya berapa? 1 kali 2 pangkat 6. Ini kan representasi 105 dalam bentuk deret kuasa 2 ya, B-nya 2. 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5, 0 2 pangkat 4, 1 pangkat kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 ditambah dengan 1. Sehingga kita dapat bilangan basisnya 1, representasi basisnya 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 dalam basis 2. 105 ini desimal. Kalau yang sebelah sini, ini adalah bilangan basis 2 dari 105. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan basis 2 yang seperti ini, berapa bilangan desimalnya? Tinggal kita itu lagi aja balik prosesnya. Ini ada berapa bilangan, susun dari mulai pangkat terbesar. 1 pangkat, karena ini ada 7, berarti dari 0 sampai 7 bilangan, berarti di sininya pangkat 6. 1 kali 2 pangkat 6, 0 kali 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga 0 kali 2 pangkat 4 ya. Jadi kalau misal enaknya sih dari belakang. Ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini yang terakhir itu 2 pangkat 6. Jadi kita kalikan, terus dijumlahkan, dapatlah bahwa representasi ini kalau dalam bentuk desimal adalah bilangan 79. Nah, kita lihat contoh yang 4.5. Tentukan katanya 5 pangkat 110 modulo 131. 110 ini kalau kita tulis dalam basis 2,
Cara mencari bilangan basis bisa menggunakan algoritma pembagian ya. Kan 110 bisa ditulis jadi 55 kali 2 tambah 0. 55-nya karena belum 0 ya, sampai 0 ininya. Itu bisa ditulis sebagai 27 kali 2 tambah 1, sisa 1 kan. Kemudian 27, 13 kali 2 tambah 1. Ininya selalu pembaginya 2. 13-nya lanjutkan lagi, bagi 2 lagi. 6 dapatnya tapi sisa 1. 6 bagi 2 lagi dapat 3, sisa 0. Kemudian 3 bagi 2 lagi dapat 1, sisa 1. Kemudian 1 bagi 2 lagi 0, sisa 1. Jadi kita dapat representasi dari ini 110 berapa? Nah, nulisnya naik. Berarti sisa dari sini dulu. 1, kemudian 1 ini, kemudian 0-nya pindah ke sini, 1 yang ini pindah ke sini, 1 yang ini pindah ke sini, 1 yang ini pindah ke sini, kemudian 0 yang ini pindah ke sini. Kalau kita tuliskan dalam bentuk representasi N yang biasa, yang tadi, yang penjumlahan yang deret kuasa itu 1 kali 2 pangkat 6, 1 kali 2 pangkat 5, 0, ini, kemudian ini, kemudian 1 kali 2 ditambah dengan 0. Jadi kita dapat 64 tambah 32 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Dapatlah 110. Tuh. Sehingga kalau ada 5 pangkat 110 itu akan sama saja dengan 5 pangkat 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4 tambah 2. Atau 5 pangkat 64, kan kalau jumlah dikali ya, berarti basisnya. Nah, 5 kali 6, 4. Terus 5 kali, ya kok 5 kali 6, 4. 5 pangkat 6, 4. Kali 5 pangkat 32, kali 5 pangkat 8, dan seterusnya. Sampai 5 pangkat 2. Nah, berikutnya kita lihat nih. 5 pangkat 2 ini kongruen dengan 25 modulo 131. 5 pangkat 4 kongruen dengan 101 modulo 131. 58 kongruen 5 pangkat 8 maksudnya dengan 114 modulo 131. Ini tinggal pakai kalkulator aja ya. Sampai dengan 5 pangkat 64 ini kongruen dengan 105 modulo 131. Sehingga kalau 5 pangkat 110 ini akan kongruen dengan yang bilangan tadi dikalikan 105, 74, 27, 114, 11 sama 25. Nah, ini ternyata kalau misalnya kita kalikan kongruen dengan 60 gitu. Ini sisanya adalah 60. Kemudian kita lanjutkan sistem desimal sekarang. Nah, kalau biner tadi kan basisnya 2. Kalau desimal itu basisnya adalah 10. Bilangan-bilangan yang biasa kita temukan sehari-hari itu adalah bilangan desimal. 30, 20, yang biasanya kita hitung buat uang dan sebagainya itu adalah bilangan desimal. Jadi representasi desimal itu deret kuasanya pakai basis B-nya sama dengan 10. Kita kenal kalau misal pangkat 3 ribuan, pangkat 2 ratusan, pangkat 1 puluhan, kemudian kalau pangkat 0 dia satuan. Sekarang ada teorema 4.4. Misal PX adalah ini, fungsi polinom dari X dengan koefisien CK. Jika A-nya kongruen B modulo N, maka nanti si PA itu juga kongruen dengan polinom B modulo N. Gitu. Buktinya bagaimana? Karena nih A itu kongruen B modulo N, maka kata teorema 4.2 yang dulu kita pernah pelajari tentang modulo bagian F, kalau dipangkatkan keduanya itu juga akan tetap kongruen. Tadi.
Akibatnya, kalau ini masih tetap kongruen, terus kedua ruas kita kalikan dengan bilangan yang sama, ini juga kan ada di teorema 4.2, katakanlah bilangan yang samanya itu adalah CK, ini pun masih tetap kongruen. Nah, kalau si CK-nya ini kita jumlahkan sebanyak M plus 1, bisa ke kekongruenan, di CK ditambah apa, C1A1, C2A2, dan seterusnya, ini juga masih tetap kongruen. Ini dari teorema 4.2. Sehingga nanti, ini kan membentuk polinom yang tadi kita bilang di sini. Ini juga membentuk polinom. Berarti PA ini mesti kongruen dengan PB modulo N. Nah, akibatnya apa dari teorema 4.4 ini? Akibatnya, kalau kita punya A sebagai solusi dari PX sama dengan yang kongruen dengan 0 modulo N, maka dan satu lagi diketahuinya A-nya itu kongruen dengan B modulo N, maka B-nya pun pasti akan merupakan solusi dari si PX itu sendiri. Pembuktiannya ya ini kata teorema 4.4 tadi. Kalau A-nya kongruen B modulo N, maka PA si polinomnya pun akan kongruen. Jadi kalau ada A solusi dari polinom yang ini, maka PA-nya itu kongruen dengan 0 modulo N, itu mesti kongruen dengan PB modulo N. Karena kan tadi PA kongruen dengan B modulo N akan mengakibatkan PA kongruen PB modulo N. Jadi akibatnya si PB pun akan kongruen dengan 0 modulo N. Berarti B juga merupakan solusi dari si PX tadi yang kongruen dengan 0 modulo N ini. Nah, kemudian ada teorema 4.5. Ini keistimewaan bilangan nih. Kita lihat. Seperti rumit, tapi ini sebetulnya menarik. Kalau kita punya bilangan basis 10 seperti ini ya, ekspansinya desimal, disebutnya basis 10, desimal sama aja. N-nya positif. Terus, kalau si koefisien-koefisiennya ini kita jumlahkan, ya katakanlah dia jadi S, ini berlaku ini sifat ini. 9 membagi habis N jika dan hanya jika 9 membagi habis S. Gitu katanya. Jadi kalau kita mau tahu apakah bilangan yang kita punya itu dapat habis dibagi oleh 9 atau tidak, jumlahkan saja digit-digitnya. Kalau di dalam bentuk desimal ya, desimal dalam artian ya bukan bilangan biner atau bukan bilangan-bilangan yang lainnya, bilangan desimal biasa yang sering kita temui. Jumlahkan saja digitnya. Kalau sudah dijumlahkan dan ternyata dia habis dibagi 9, berarti seluruh bilangan itu baik dalam ribuan maupun ratusan atau jutaan dan lain sebagainya juga pasti habis dibagi oleh 9. Buktinya ini, misal kita punya si PX, fungsi polinom itu ya dalam bentuk deret kuasa. Jadi di sini disebutnya polinomial, tapi biasanya di kalkulus ini disebutnya deret kuasa. Nah, si polinomial ini katakanlah kita sebut dia sebagai PX. Dia AK kali X pangkat K. Ininya di sigma karena deret kan. Perhatikan, kita punya 10 itu mesti kongruen dengan 1 modulo 9. Kenapa harus 9? Karena di sini yang kita mau buktikan adalah 9 itu habis membagi atau tidak. Nah, kata teorema 4.4, kalau A kongruen B modulo N, berarti polinomnya pun sama kongruen. Berarti kalau 10 kongruen 1 modulo 9, P10 pun kongruen dengan P1 modulo 9. Kita lihat nih, P10 itu apa sih sebetulnya? Ini kan, deret ini, sigma AK 10 pangkat K. Gitu. AK dari 0 sampai dengan M. Cuman saya nulisnya dibalik nih, dari M dulu.
10 AM, 10 pangkat M, M-1 harusnya sih dari 0, A0 dulu ya, A0, 10 pangkat 0, A1, 10 pangkat 1, A2, 10 pangkat 2, dan seterusnya sampai dengan AM, 10 pangkat M. Nah, ini ternyata merupakan N, tuh kan, sama dengan N. Terus, kalau P1 apa P1? P1 itu, ini kan berarti sigma, atau deret dari AK 1 pangkat K. Nah, dari 0 berarti A0, A1 kali 1, A2 kali 1 kuadrat. Karena memang 1 dipangkatkan itu tetap 1, ya ini sama aja dengan si penjumlahan AK itu sendiri. A0 ditambah A1 dan seterusnya sampai dengan M. Kalau kita lihat, ini sama aja dengan S di sini. Nah, tadi katanya P10 kongruen dengan P1 modulo 9. Berarti N itu kongruen dengan S modulo 9. Kata kolonari, kalau N kongruen dengan 0 modulo 9, maka S juga mesti kongruen dengan 0 modulo 9. Atau kita bisa bilang, 9 itu akan membagi N jika dan hanya jika 9 juga membagi S. Ini kan kalau N itu adalah solusi dari PX, maka S juga sama. Kemudian, teorema 4.6. Sekarang keistimewaan yang 11. Jadi kalau tadi dijumlahkan, terus dia kelipatan 9, maka bilangan dalam bentuk puluhan atau ratusan atau jutaan atau apapun itu mesti juga kelipatan 9. Sekarang kelipatan 11. Kalau digitnya, nah kita tambah kurang seperti ini. Plus, ini kan positif, negatif, dan seterusnya gitu ya. Terus nanti dia diperoleh hasilnya berapa. Terus ini merupakan kelipatan 11. Maka nanti si N-nya pun, bilangan bulat positifnya pun mesti kelipatan 11 juga. Pembuktiannya sama dengan tadi. Cuman sekarang karena modulonya pembagiannya 11, berarti modulonya 11. Sama 10 kongruen dengan negatif 1 modulo 11. P10 ya N. P negatif 1 apa? Ya tinggal masukkan aja ke sini. Oh, ini saya salah lagi. Ini harusnya negatif 1 pangkat K. Yang ini nih. Kita coba. Oke, saya udah diperbaiki nih. P negatif 1 berarti AK negatif 1 pangkat K. Nah, kita lihat nih. Kalau pangkatnya ini kan kalau 0 sih tetap di positif ya. Kalau pangkatnya ganjil dia jadi negatif, pangkatnya genap ya positif dan seterusnya. Jadi kita dapat A0 kurangi A1 ditambah dan seterusnya sampai dengan negatif 1 pangkat M AM. Ini adalah T ternyata tuh. Nah, karena tadi 10 kongruen dengan negatif 1 modulo 11, berarti P10 ya kongruen dengan P negatif 1 modulo 11. Artinya N kongruen dengan T modulo 11. Kata kolonari, kalau N-nya kongruen dengan 0 modulo 11, berarti, jadi nggak ada sisa tuh, artinya dia kelipatan 11, itu si N dan T. Si N-nya kelipatan 11, berarti si T-nya pun mesti kelipatan 11 juga gitu. Atau 11 itu membagi habis N, jika dan hanya jika 11 juga membagi habis T gitu. Itu teorema 4.6. Nah, contohnya aplikasinya begini. Kita punya N-nya itu 1.571.724. Kalau digitnya ini kan bilangan desimal biasa ya. Base-nya atau bilangan basisnya 10. 1 kali 10 pangkat 6. Terus 5 kali 10 pangkat 5.
7 kali 10 pangkat 4, dan seterusnya jadi ribuan, ratusan, sampai dengan satuan. Kalau si digitnya ini kita jumlahkan, ini 27 kan? 27 itu habis dibagi oleh 9. Jadi 9 ini faktornya dari 27. Maka nanti 9 ini mesti faktornya dari bilangan ini juga. 1.571.724 juga. Gitu. Dan sekarang yang kelipatan 11. Kalau T-nya itu tadi, jadi kalau ini bergeraknya dari belakang ya. 4 kurangi 2 ditambah 7. Ingat yang ini kan 0, 1, genap tuh positif. Ini ganjil lagi negatif, genap lagi positif, ganjil lagi negatif, genap lagi positif. Jadi 4 kurangi 2 ditambah 7 kurangi 1 tambah 7 kurangi 5 tambah 1 gitu. Bergeraknya dari belakang, dia sama dengan 11 ternyata. 11 ini ya kelipatan 11 dong gitu. Maka ini pun si N ini pun dapat dibagi oleh 11 atau karena ini kelipatan 11 yang ininya, yang T-nya. Nah, sekarang kita lihat yang problem 4.3 nomor 5. Nomor 5 ini kita lihat di sini. Dia merupakan apa ya ini? Jadi kita punya pernyataan sebetulnya suruh membuktikan, tapi nggak usah lah, biarin. Kita cukup percaya aja dulu. Ini punya pernyataan. Kalau kita punya representasi begini, tadi kan dibilangnya apa tadi? 9 sama 11 ya, membagi N sama membagi S atau T. Sekarang bukan 9 atau 11 tapi B-1. B-1 ini mesti membagi N jika B-1-nya membagi digitnya kalau kita jumlahkan. Jumlah digitnya itu. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan basis 11 seperti ini, 4, 4, 7, 8, 3, 6. Apakah bilangan ini dapat dibagi 3 atau 8? Dapat dibagi 3 dan 8 gitu. Kita perhatikan nih. Ini yang bilangan basis 9 ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk desimal, tinggal buatkan deret ininya, kuasanya. Berarti 4 kali 9 pangkat 5, 4 kali 9 pangkat 4, 7. Ini kan AM, A-1, AM-2, dan seterusnya. Terus 8 kali 9 pangkat 2, 3 kali 9 pangkat 1. Ini 6 kali 9 pangkat 0. Nah, sekarang dia setiap sukunya ini ada 9, ini ada 9, ini ada 9, ini ada 9, ini 9, ada 6 di sini. Ini merupakan kelipatan 3 semua kan, habis dibagi 3. Setiap sukunya tuh habis dibagi 3. Artinya apa? Ya bilangan ini yang basis 9 ini mesti habis dibagi 3. Jadi kalau setiap sukunya habis dibagi oleh 3 ya mesti bilangan basisnya juga habis dibagi 3. Gitu. Kemudian kita perhatikan lagi, kalau nih si koefisiennya itu yang 4, 4, 7, 8, 3, 6 kita kemudian jumlahkan, nanti jumlahnya 32. Nih, 32 ini tuh membagi adalah kelipatan 8 atau si 8 ini dapat membagi habis 32. Gitu. Karena 8 membagi habis 32 dari pernyataan di sini, berarti 8 pun, ini kan B-1 ya 8 tuh. B-nya kan tadi 9 ya ininya. Akan membagi habis si bilangan basis 9 ini. 4, 4, 7, 8, 3, 6 dalam basis 9. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 6 nih. Tentukan nilai X. Kalau perkaliannya seperti ini. Gitu. 512 dikali dengan 1x5 ini tuh jutaan, tapi kita nggak tahu digit yang ini berapa bilangannya. Nah, kita disuruh cari tahu. Kalau ini dikalikan, katanya hasilnya adalah segini, 1 miliar gitu. Berapa nilai X ini? Ini biasanya di soal-soal olimpiade begini kan ya. Kita lihat nih, 1 miliar itu nolnya berapa nih? 9.
Ini kan kalau kurangi 1 jadinya 9, 9, 9, 9, berapa? 900 juta, 999. 999 juta 999.999 ya. Itu mesti modulo 9 kan, kelipatan 9. Nah, sekarang 512 gitu. Ini mesti setara dengan 5 tambah 1 tambah 2. Ini modulo 9 juga. Ini kelipatan 9 juga. Si 511 kongruen dengan 8 modulo 9. 512 kurangi 8 itu lipatan 9. Kemudian yang ini kalau misal kita jumlahkan, tadi kan dimintanya dalam modulo 9 ya. Ini modulo 9 juga. Gitu. Kalau misalnya kita jumlahkan, ini jadinya 8 ditambah X. Sepertinya bukan 8 ya, tapi berapa nih? 6, 9, 10, 17. 17, tapi kan modulonya 9 ya. Berarti sisa 8. 17 plus 9, sisa 8. X-nya tetap 8 plus X modulo 9. Jadi sisa ini nggak boleh lebih dari modulonya. Jadi kurangi lagi aja, ini jadi sisanya 8. Nah, tadi perkaliannya kan yang kita mau cari. 5 kali ini kan. Berarti ini akan kongruen dengan yang 512 itu 8, ini 5 tambah 1 tambah 2. Yang ini yang kita digitnya belum tahu itu 8 ditambah X. Ini kan jadi 64 ditambah 8X modulo 9. Ini kan 64 lebih dari modulonya ya. Bagi aja 64 bagi 9. Ternyata 63 kan biasanya kelipatan 9 tuh. Bukan biasanya. Kelipatan 9 tuh bukan 64 tapi 63. Nah, berarti 64 ini 63 sisa 1. Berarti ini 1 ditambah, ini jumlahkan lagi setiap koefisiennya 8 ditambah X modulo 9. Jadi ini akan kongruen dengan 9 ditambah X modulo 9. Nah, si X-nya ini gitu. Ada dua kemungkinan. Bisa X-nya 0 atau bisa X-nya itu 9 gitu. Jadi biar ini merupakan kelipatan 9, si X-nya ini ya bisa 0 atau bisa 9 gitu. Itu yang nomor 6. Nah, nanti sisanya dikerjakan sendiri. Oke, sekian dulu hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri.